sini. Aduh, ya ampun. Yang benar aja. Masa ini di sini? Harusnya geseran dulu. Ini orang itu. Maaf, permisi, tokonya mau dibuka. Andre. Aduh, mama, papa lagi tidur, dia ganggu. Mama lagi. Apa sih? Bangun. Wow. Bintang tamu udah datang. Wow. Lumayan terarah ya. Gitu deh, Pak. Ini udah jam 7:30, Pak. Iya. Kan udah mulai pagi-pagi. Ini Malah kan tidur. episode banyak nih. Jadi daripada saya buyeng kan mendingan tidur. Iya, benar. Ya kan? Ini apalagi ini saya terinspirasi ada teman saya tuh kalau tidur bisa pakai baju tidur yang anget gitu. Gitu. Nggak, saya ngapain begini. Barusan. Bisa dilepas pada. Kamu kita udah datang, Pak. Iya. Baru pertama lagi datang ke rumah. Saya baru datang nih, Pak. Oh, kamu ngundang tamu di sini? Ngobrol lu nggak punya kabar-kabar Kan dulu. Olin 3 bulan di Iya. casting di sini buat bintang tamu. Oh Akhirnya iya, Iya. selamat ya. Akhirnya kamu Makasih loh, terpilih Pak, loh akhirnya. kesini. Emang Olin yang dipilih, Agnes Monica aja masih ngantri. Masih ngantri? Masih ngantri. Loh, pakai castingan ya. Iya. Aduh. Enak loh, Ti. Tempat ini anget loh. Iya ya. Ini enak banget ini. Ada Olin nangkep, Iya, luar ada biasa. nangkep di situ. Rumahnya kan gede banget. Bukan main di sini. Halo, ketemu lagi di pagi-pagi. Semangat. Aduh, Bang Andre semangat dong. Iya, Walaupun ini habis masih tidur, banget masih nih. agak-agak ngantuk. Oh, ngiler. Antara ngiler sama habis makan ya. Ya, ini kita langsung aja masuk ke dalam segmen Tahukah Kamu? Iya. Nah, ini saya mau ngasih tahu sama sahabat pagi juga Iya. sama Olin ya. Iya. Kenapa tadi saya pakai baju tidur seperti itu? Karena saya terinspirasi dari pakaian khusus untuk tidur. Yang dirancang oleh sebuah perusahaan asal Inggris. Namanya itu Supet. Supet. Sufet ya. Supet. Supet. Bukannya itu yang menara itu ya? Itu Itu Sutet. Supet itu Kalau yang satu dibuat. lagi ada temannya Bang Andre Siapa itu? di talk show. Sule. Sule. Jauh. Itu Sule. Supet jauh banget. Jauh banget. Jadi belum lama ini di Inggris diciptakanlah pakaian khusus buat para penyuka tidur yang bernama Sufet. Nah, untuk warga Inggris yang sebagian besar mengaku kurang tidur diciptakanlah pakaian ini. Jadi dimanapun dia bisa tidur ya? Iya betul, berwarna putih polos dan 2 variasi, laki-laki dan perempuan. Bahannya tebal seperti selimut, serta memiliki kerah yang tinggi dan lebar berfungsi sebagai bantal. Nah, tuh. Lucu banget sih ya ampun. Iya, malah kayak film gitu ya. Ini cocoknya yang memang di Eropa ya, yang dingin gitu. Kayak film Baymax ya. Iya. Oh, langsung tidur tuh. Dan ini khususnya untuk udara dingin kali ya. Iya, Kalau udara panas jalan-jalan mah Sauna jatuhnya. Jauh. Kita di Indonesia jalan-jalan kayak gitu tuh kelar. Iya. di demo. Iya. Sama perusahaan selimut. Iya. Indonesia tuh dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Iya, Aduh. iya. Gila. Nih, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? Nah, ini tahukah Tahukah kamu? kamu kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? Kapan? Pagi Kalau banget. Pagi banget. Pagi ya tiap hari sih ya. Bagus. Kalau saya selalu menerapkan begini, bangun pagi. Betul. Sebelum masuk apa-apa, Benar. minum air putih. Sebelum sikat gigi juga minum. Nah, itu Nah, adalah untuk mengurai Mengurai. makanan-makanan yang ada minyak mungkin atau malam. Nah, itu bagus setiap pagi. setiap pagi Dan betul. itu terapi juga untuk penyakit-penyakit. Itu justru untuk melindungi organ Pencernaan. pencernaan Iya. Karena minum minimal 30 menit sebelum makan itu dapat membuat perut lebih baik untuk Menyerap. menyerap nutrisi makanan. Jadi baiknya sebelum makan. Iya. Oh, Sebelum tidur juga. Iya. Oh, sebelum tidur juga selalu Sebelum minum, tidur. ya? Betul, Harus minum. juga. Karena dapat mencukupi cairan selama kita tidur. Selain itu juga kita akan terhindar dari gangguan tidur serta penyakit jantung. Oh, Betul. bagus ya. Selanjutnya yang pas juga untuk minum air putih itu sebelum mandi. Atau sambil mandi juga bisa. Gitu ya. Lumayan Bisa lah, membantu gitu. menurunkan tingkat tekanan darah. Inspiratif. Ya, bener, sebelum mandi ya. Dan terakhir, sebelum minum teh dan kopi. Karena teh dan kopi itu kan cenderung pekat. Betul. Jadi bisa menimbulkan asam lambung. Iya. Makanya sebelum itu kita minum air putih dulu agar bisa menurunkan tingkat keasaman lambung kita. Biasa loh. Gitu. Karena saya punya asam lambung. Jadi saya menerapkan terapi itu. Air putih itu kan disarankan adalah minimal 2 liter
Iya, satu tapi hari. ada yang bilang juga katanya justru nggak harus air putih 8 gelas atau 2 liter itu. Iya, iya. Karena kita kan banyak minum atau makan makanan yang banyak mengandung cairan. Tapi lebih Sudah bagus lagi air mencukupi. putihnya, murni air putih 2 liter. Kalau gitu Tapi kita lihat, tanya ya. dulu deh Iya. sama sahabat kita, Iya. Pak Jensen. Pak Jensen, Ahli oke. gizi kita ya. Halo, selamat pagi Pak Jensen. Halo, selamat pagi. Pak Jensen, kita lagi ngomongin soal air putih, kapan yang tepat untuk meminum air putih. Terus ada juga yang bilang kalau minum air putih itu sehari itu harus 8 liter. gelas atau 2 liter. Tapi ada Wah, juga yang itu. bilang sehari itu justru nggak harus segitu. Karena kita juga memakan atau minum yang banyak mengandung cairan juga. Jadi tepatnya yang seperti Betul. apa? Jadi segini, dari segi kuantitas ya, Ya. perlu dijelaskan dulu 8 gelas per hari itu kan kebutuhan manusia berbeda-beda, tergantung dengan aktivitas saat berolahraga atau yang tidak jarang berolahraga. Itu otomatis kebutuhan cairannya berbeda. Nah, untuk berapa banyak, sebaiknya adalah 30 mili dikali berat badan. 30 mili dikali berat badan. Badan. Betul, jadi yang 70 kilo, dia butuh minimal 2,1 liter. Kalau yang 50 kilo, minimal 1,5 liter. Oke. Nah, itu patokan paling gampang. Tapi apabila berolahraga, tentunya membutuhkan asupan air yang lebih banyak. Nah, untuk kapan waktu yang terbaik, sebenarnya dalam minum air putih, itu kapan aja bagus. Jadi kalau misalnya ada yang bilang lagi makan nggak boleh minum air putih, itu keliru sebenarnya. Memang dari makanan seperti buah-buahan, dari sayur atau sup, itu mengandung cairan. Iya. Cuman kuantitasnya kita tidak bisa tentukan. Iya, betul, betul. Yang Nah, penting bisa jadi kalau ditentukan misalnya air kita putih. bergantung kepada makanan, nanti asupannya kurang. Oke. Karena dalam konsumsi air, kelebihan itu lebih baik daripada kekurangan. Berarti memang untuk idealnya adalah 30 mili dikali berat berat badan badan. tubuh Paling ya. gampangnya. Paling gampangnya. Oke, Pak Jensen, terima kasih loh. Kita semakin Oh iya, terbuka satu nih ya. tips lagi, kalau bibirnya sudah kering, Kering, atau kencingnya udah keruh, itu harus minum. Jadi jangan nunggu haus dulu, karena iya. haus itu bisa disalah sangka sebagai rasa lapar. Oke. Thank you, Mas. Thank you, Terima Pak kasih, Mas. Jensen. Selamat pagi. 30 mili kali berat badan. Kali berat Berat badan Olin berapa? Aku 48. Berarti 30 kali anak 120 mili. Anak amat. Iya. Mesti diminum. Iya. Ya, aku perhatiin bulu mata kamu dari tadi. Kamu asli atau palsu sih? Ini, Bapak, bisa aja nanyanya dia. Kayaknya asli loh itu. Ini, Bapak. Alami apa bukan? Ini, palsu lah. tapi bisa loh kita kasih tips buat memanjangkan bulu mata. yang alami. Secara alami. Secara alami. Pokoknya pakai bahan-bahan yang tradisional ini sudah ada di hadapan. Nah, luar ini biasa dia. Apa ya. sih Bahan bahan-bahannya? pertama Coba adalah putih telur. Caranya gimana sih, Ti? Bahan ini caranya dipakai itu sama, yaitu dioleskan ke bulu mata, didiamkan selama 5-10 menit lalu dibersihkan. Nih pokoknya si putih putih telur, telur, oke. terus si minyak miri ini dioles-olesin nih di bulu mata. Nih kebetulan saya nggak pakai bulu metong kan. Bulu ya. mata. Minyak miri aja deh. Wah, panjang loh. Belum mungkin, nggak mungkin gitu. 10 menit juga belum ada, Pak, buat Nah, diseka. 5-10 menit. Terus bisa juga pakai cara lain, pakai minyak zaitun. Nih, minyak zaitun. Oh, Ini caranya adalah setelah dioleskan ke bulu mata, biarkan mengering, habis itu digoreng. Lalu tiriskan. Iya. Sajikan di saat hangat. Iya, Nah, ini boleh dicoba ya, sahabat pagi di rumah ya. Ini sangat alami sekali. Itu juga cuma diolesin juga. Atau bisa juga pakai daun sirih. Oh, daun sirih. Pakai daun Diapain sirih. daun sirihnya? Ini unik ya, Direbus karena dulu? kita Enggak? cuma membutuhkan tangkai daun sirihnya aja. Tangkainya. Terus lentik-lentikan tangkai itu ke bulu matanya. gitu. Tangkainya aja udah kagak ada nih, kasih daunnya doang, mana tangkai. Oh, tangkai ujung ininya maksudnya nih, ini ya. Tapi dikit Dipotek dikit. Ya lumayan lah Lumayan tangkainya. dah. Nah gini nah. Giniin. Oh. Oke. Apaan tuh? Oh iya benar. Yang terakhir kita juga bisa memakaikan air kelapa. Beda dengan bahan yang lain dengan cara mengoleskan. Kalau air kelapa cukup wajah kita dibasuh dengan airnya. Oh,
iya benar. Makeup aku luntur. Iya. Kelapa Iya, kelapa. dibasuh. Sediamkan seminggu, niscaya. Akan bersinar. Lengket. Kalau bisa ketika membasuh air kelapa tersebut ya dijoom pakai handphone. Dijoom ya. Jadi kelapa tuh gini, disiramin ke wajah, kita terus. Kan ada gerakan slow motion. Iya. Ya, Jadi ya, untuk ya. kebutuhan kamera juga. Kebutuhan kamera, iya. Itu penting juga. Oke, ini tapi ngomong-ngomong nih, saya dapat berita katanya. Saya Pak. Siapa yang ketuk, Saya tuh? nggak ngaku Pak. Siapa yang ketuk? Saya nggak ngaku Pak. Hah, saya? Saya nggak ngaku tapi bunyinya dari situ. Iya. Hah? Apa sih Pak? Nggak Bang, enak, enggak, Bang. bukan saya Pak. Itu bunyi doang. Bunyinya nggak Kalau sedap. kentut yang berbunyi itu nggak bau. Kata siapa? Iya. Ini buktinya bau. Oh. Baunya nggak seberapa, tapi pedih di mata ini. Tahu nggak? Emang saya aromanya bawang. Pedes. Penyakit Pak katanya kalau nggak buang gas. Tahu, cuman lihat-lihat tempat dong, jangan sembarangan. Karena di Afrika, ini buang gas sembarangan itu bisa berurusan dengan hukum. Ya Saya pikir di ampun, Indonesia. untung saya di Indonesia. Saya doyan banget saya buang gas. Pemerintah Malawi menganggap buang angin di tempat umum dianggap sebagai kejahatan kecil yang akan diproses secara hukum. Siapapun orang yang mencemari udara di sembarang tempat akan membuat masyarakat tidak nyaman. Jadi dianggap melakukan pencemaran lingkungan dan bisa dikenai hukuman. Sekarang kalau nggak dibuang jadi penyakit gimana? Iya. Di rumah sakit tuh orang harus buang gas aja bayar 500.000 Pak. Kalau misalkan nggak keluar. Iya, keluar. habis dioperasi usus buntu ya. Iya Pak. Aduh. Ya kasihan sih. Tapi mungkin ada tempat-tempat tertentu dia mungkin siapin kotak untuk membuang gas. Jadi kayak tempat smoking room kan ada di kotak-kotakin. Ya. Itu paling nggak enak. Kotak gas, ya. Ntar kalau ada peserta yang membuang gas terakhir itu udah penuh sama gas-gas sebelumnya. Gimana tuh Bu? Ya mungkin lebih modern lah. Jadi iya. jadi kotaknya nih buat inspirasi juga itu di Malawi ya. Bener. Bentuknya Masuk. kayak kotak telepon tuh. Betul. Khusus untuk buat satu orang. Satu Jadi dia orang. akan merasakan dan menghirup Oh. sendiri. Kita malah ngomongin kentut ya. Tapi nggak apa-apa. Sebagai Kali aja kalau misalnya ke ke Afrika, hati-hati. Iya. Olin kayaknya anaknya nangis deh. Telepon saya bergetar. Oh, teleponnya Bapak yang bergetar. Kok anak saya bisa telepon Bapak sih, Pak? Tapi mungkin karena firasat ya. Firasat. Coba Oke, dicek dulu. Saya. Bapak udah lihat contekan aja dari tadi sebentar. Enggak, beneran ini. Halo? Kan nggak nyambung tuh. Oh iya benar juga. Tut. Halo? Oh iya. Baru 1 tahun. Oh iya. Ya udah jangan dibiasain begitu. Oh sayang. Nggak boleh kok. Suka gitu Pak, kalau dia ngambek korek-korek sampah depan. Nggak boleh sayang. Jangan. Iya. Ya udah Mama ke situ ya Nak. Cepetan, ntar Iya semua pada sayang. berantakan. Iya. Nggak boleh dicemilin loh. Bagi 2 Mama ya. Ya udah ya. Dadah. Biasa anak saya gitu Pak. Oh, korek-korek sampah. Korek-korek sampah. Titip kulit pisangnya. Ngeri. Ntar balik lagi ya. Ntar balik lagi ya. Iya. Makasih ya Pak, saya pergi dulu ya Pak. Bentar ya Pak. Jangan lama-lama. Iya. Mudah-mudahan anaknya bisa nggak nangis lagi ya. Ini banyak ya. Oh, tinggal keluar situ juga bisa. Kita kan banyak pintunya tuh di Dia lewat mana-mana. kamar mandi tuh berarti lewat jendela tuh. Kalau Oke, Tik. lewat situ. Kasih tahu sama sahabat pagi dulu nih. Kalau nanti apa nih? Hai bro. Halo. Halo bro. Kok nyasar sih? Kalau anjing-anjing terlantar gini nih kayaknya, tapi ada kolarnya, harusnya sih ada pemiliknya. Iya. Saya telepon Animal Defender dulu ya. Cepetan. Buat kesini sebentar. Ntar kita diacak-acak studio kita nih. Aduh gitar gua tuh. Salah. Waduh. Bentar, aku telepon dulu. Halo? Masih nada sambung ya? Oh, masih nada sambung ya, udah Jangan saya ditelepon tunggu. kalau ada sambung. Oh iya. Bisa ngomong sih. Halo? Oh, belum nyambung? Oh iya. Oh ini nih. Halo? Mas? Iya. Animal Defender. Bisa kesini nggak? Ini kayaknya ada anjing nyasar nih. Oh yaudah. Oke. Makasih ya. Cepetan, Ti. Bentar lagi nyampe. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di pagi-pagi. Semangat!